Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pendulang emas yang dibunuh KKB OPM di Yahukimo kembali bertambah 1 orang. Bermain di sungai, bocah 3 tahun di Mimika hilang. Abon gulung menjadi alternatif oleh-oleh kuliner favorit Anda jika berkunjung ke kota Jayapura. Kita masih menunggu. Aparat gabungan TNI dan Polri kembali menemukan 1 lagi jenazah pendulang emas yang tewas dibantai KKB. Sehingga keseluruhan ada 16 pendulang emas yang tewas dibantai KKB. Korban diketahui bernama Ferdina Buma. Tubuh korban ditemukan di Kampung Muarakum pada hari Rabu. Jenazah korban langsung diserahkan ke keluarganya dan dimakamkan di TPU DKI. Hasil dari DVI prosedur dari antemortem dan postmortem dengan label IHK 2025-015 teridentifikasi dengan 3 data sekunder dengan nama jenazah Ferdina Boma. Ferdina Boma lahir di Nabire 30 April 1995, jenis kelamin pria, agama Kristen, yang beralamat di Urumusu, Jalan Nabire Ilaga, kilometer 36, RT 2, RW 1, Kecamatan Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Jasad 16 pendulang emas tersebut ditemukan terpisah di 5 lokasi pendulangan emas ilegal di Kabupaten Yahukimo. Pembunuhan terhadap belasan pendulang emas ilegal terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2025. Selama 2 hari KKB menyerang ratusan pendulang emas ilegal. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri masih mencari kemungkinan korban yang lain. Polisi mengimbau seluruh pekerja di pertambangan rakyat tidak melakukan aktivitas karena KKB mengancam akan membunuh seluruh penambang emas. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Ada persiapan tali sudah tali? Tim SAR bersama warga masih mencari bocah berusia 3 tahun yang hanyut di Kali SP2, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Rabu. Korban bersama saudaranya tengah asyik mandi dan berenang di Kali SP2. Namun saudara korban meninggalkannya seorang diri di kali karena ada keperluan. Saat ia kembali, korban sudah tidak ada. Saksi yang panik langsung melapor ke tim SAR yang langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian. Tim bergerak ke lokasi untuk melaksanakan operasi SAR dengan membawa peralatan aqua ice untuk mendeteksi korban tersebut dan peralatan selam jika korban dideteksi dan korban akan diselami dan dievakuasi. Dan tim yang lain untuk melakukan penyisiran. Dan menurut informasi dari keluarga bahwa ini masih diduga karena belum ada saksi yang melihat langsung bahwa korban tersebut tenggelam di kali jembatan Selamat Datang. Untuk itu besok karena hari ini waktu yang cukup singkat sehingga pelaksanaan operasi SAR berakhir tadi sekitar pukul 07.30 dan besok akan dilanjutkan 06.00. Hingga Kamis kemarin, tim SAR masih terus mencari korban dengan menyusuri Kali SP2, namun belum membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perkembangan penyakit malaria di Merauke, Papua Selatan cukup mengkhawatirkan. Menurut Dinas Kesehatan Merauke, peningkatan penyakit malaria cukup tinggi karena hingga akhir tahun 2024 kasus malaria naik hingga mencapai 3.000 kasus.
Sementara tahun 2023 jumlahnya berkisar 1.000 kasus. Daerah yang paling banyak penderita malaria yakni di distrik Ulilin dan Eligobel. Di kawasan ini banyak berdiri perusahaan kelapa sawit dan kawasan ini menyumbang kasus malaria hingga 60%. Sekitar 3.000 sampai 4.000-an kasus gitu, dari sebelumnya cuma sekitar paling tinggi 1.000-an kasus per tahun. Per tahun ya. Di 2 tahun terakhir ini meningkat sekitar 30.000-an, bahkan di 2024 sekitar 4.000-an kasus lebih. Itu sebagian besar disumbang oleh wilayah di Ulilin, penting di wilayah perusahaan sawit yang biasa apal dengan di situ menyumbang 3.000-an kasus lebih, jadi 60-70% kasus dari sana. Rencana untuk melaksanakan action yang khusus di 3 wilayah dia tersebut. Wilayah apa saja? Perusahaan kelapa sawit itu. Oh gitu. Nah, nanti setelah pasca dengan bantuan UNICEF kita akan survei massal. Kalau di istilah malaria itu mass blood survey. Jadi seluruh karyawan perusahaan itu akan kita periksa. Menyikapi tren perkembangan penyakit malaria yang tinggi, Dinkes Merauke bekerjasama dengan UNICEF akan melakukan penyuluhan serta pengobatan gratis ke pedalaman. Warga juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, sehingga jentik nyamuk tidak mudah berkembang di sekitar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Pertamina terus memasok BBM ke sejumlah SPBU di Merauke untuk memastikan stok BBM untuk masyarakat aman. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke saat ini terus memantau distribusi BBM ke SPBU agar tidak kosong. Sejauh ini distribusi BBM ke SPBU di Merauke cukup baik dan pasokan BBM baik solar, Pertalite dan Pertamax mencukupi. Untuk setiap hari kita terlihat dari kita punya stok di sini. Kalau stoknya sudah di bawah sekali, kita biasa minta 20 Pertalite. Kalau macam stoknya full, berarti kita minta 10 KL. Kalau permintaan seperti itu memang setiap hari harus dilayani sesuai dengan permintaan. Itu setiap hari harus ada. Harus ada dilayani. Oh, tidak pernah kurang ya. Iya. Tapi itu sesuai dengan permintaan dari SPBU ya. Iya. Kalau Pertamax setiap hari itu jatahnya, bukan jatahnya, tapi permintaan kita itu sama dengan Pertalite juga, sesuai dengan berapa KL setiap? Setiap hari 10 KL. 10 KL. 10 KL. Oh, jadi prosesnya itu bahwa sesuai dengan permintaan SPBU, Pertamina melayani seperti itu. Iya. Oh, gitu ya. Termasuk solar itu. Kalau solar berapa? Solar biasanya kalau kita lihat stoknya mencukupi, kita minta 10 KL. Kalau tidak mencukupi, kita minta 20 KL. Meskipun pasokan aman dan lancar, antrean kendaraan di SPBU Merauke setiap hari masih saja terjadi, khususnya antrean untuk membeli BBM bersubsidi Pertalite dan solar. Antrean disebabkan karena banyaknya kendaraan, padahal SPBU terbatas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama tahun 2024, pemerintah Kabupaten Mimika berhasil menarik retribusi Perda hingga 1 miliar rupiah lebih. Menurut catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada 3 jenis retribusi yang melebihi target pada tahun 2024. 3 retribusi itu adalah sampah sebesar 67 juta rupiah, retribusi penjualan di pasar 423 juta rupiah, dan retribusi parkir sebesar 1 miliar rupiah. Kepala Disperindak Mimika Petrus Paliamba berterima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak atau retribusi. Ya, pelayanan sampah tadi ya, kemudian pelayanan pasar sama retribusi parkir. Di antara retribusi itu, untuk retribusi pelayanan sampah capaiannya 67,40% atau sekitar 60 juta sekian. Kemudian untuk retribusi pelayanan pasar itu capaian 70,61% dari target atau sebesar 423 juta sekian. Kemudian untuk retribusi khusus parkir ini
sedikit agak melebihi target. Itu capaiannya 112,28% atau nilainya 1.459 juta sekian. Kadis Perindak menambahkan untuk tahun 2025 hingga awal April, target PAD parkir sudah mencapai 60%. Pedagang, warga, dan penerima manfaat dari pajak dan retribusi diimbau tidak telat membayar retribusi sehingga bisa terus membantu Pemkab dalam membangun Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Setelah sandang pangan, rumah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi anggota Polda Papua. Namun harga rumah saat ini sangat mahal dan terus naik sehingga tidak semua anggota Polri bisa memilikinya. Polda Papua menjalin kerjasama dengan salah satu bank milik BUMN untuk pengadaan rumah bersubsidi untuk 2.800 personel Polri di 3 kabupaten di Papua. Menurut Kepala Biro SDM Polda Papua, Kombes Polisi Sugandi, pengadaan rumah bersubsidi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota polisi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh dedikasi. Anggota Polri masuk ke dalam kategori yang bisa mendapatkan rumah subsidi. Nah, karena itu Polda Papua menggandeng developer yang ada di Papua ini, maksudnya khususnya di Jayapura. Kemarin itu 7 developer yang melaksanakan perjanjian kerjasama. Jadi anggota Polri bisa mengambil rumah di developer tersebut. Kemudian fasilitasnya adalah BPHTB-nya itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tadinya dulunya kan 5%. Nah, kemudian diperintahkan Bapak Presiden Prabowo untuk dihilangkan untuk rumah subsidi dan ditindaklanjuti oleh peraturan kepala daerah. Mereka itu sudah diterbitkan di Kota Jayapura ini peraturan wali kota untuk penghapusan BPHTB. Program pengadaan perumahan bagi anggota Polri itu juga sejalan dengan kebijakan nasional, yakni program kerja Kapolri yang mendukung program Presiden dalam penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat setempat. Anggota Polri mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam memiliki rumah subsidi dengan lokasi strategis sehingga mendukung mobilitas kerja. Seperti diketahui, untuk tahun 2025 ini, harga rumah subsidi tipe 36 di Papua dipatok 240 juta rupiah. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Berkunjung ke Papua rasanya kurang lengkap bila tidak membawa kuliner khas daerah ini. Roti abon gulung ini merupakan camilan khas yang berasal dari Manokwari. Bentuknya mirip balok kayu berukuran tebal dengan isi abon atau daging halus dengan campuran rasa lain seperti abon gulung ayam dan abon gulung keju. Begitu terkenalnya, sampai Anda bisa dikatakan belum ke Papua bila belum membawa roti abon gulung sebagai oleh-oleh. Bahan utama roti abon gulung ini adalah tepung, susu, ragi, gula, dan telur. Sebenarnya membuatnya tidak sulit, namun untuk membuat roti menjadi lezat tentu bergantung tangan dan proses waktu yang panjang. Daya tarik roti abon gulung ini ada pada rotinya yang fresh karena langsung disajikan begitu matang dari oven. Kalau terlalu lama, biasanya kelezatannya akan berkurang. Pertama-tama, bahan-bahan utama dicampur lalu ditambah sedikit garam dan mentega atau butter.
Kemudian diaduk hingga berbentuk adonan lembut dan mengkilap. Ada tips nih, bila ingin adonan roti cepat dingin, adonannya diberi es batu. Lalu setelah itu adonan dibentuk bulat dan disimpan sekitar 1 jam agar mengembang hingga 2 kali lipat. Adonan roti ini kemudian dikempiskan lalu dibelah 2, setelah itu digilas dan didiamkan kembali selama 15 menit di atas loyang sambil diolesi kuning telur. Setelah itu masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 45 menit. Nah, setelah matang, roti kemudian diolesi mayonaise dan ditaburi abon. Lalu digulung dan dipotong menjadi 4 bagian. Terlihat mudah, namun soal rasa roti gulung abon original ini sangat khas. Tidak heran, stoknya paling cepat habis. Setiap hari bisa terjual hingga 400 kotak lebih. Rahasia kelezatannya ada pada abon premium dengan kualitas daging dan cara pengolahannya yang dibuat sedemikian rupa sehingga rasanya selalu terjaga. Kami penjualan per hari bisa 300-an sampai 400-an dus per hari. Iya, itu per hari. Kami produksi di tempat sini, kami bukan kiriman dari Manokwari. Produksinya di Jayapura? Iya, produksinya Jayapura. Apa yang paling disukai masyarakat? Rasa apa? Masyarakat biasa memilihnya rasa campur itu cuma 3 rasa. Sapi, coklat, dan keju. Biasa kalau dari pemerintahan itu mungkin ada kunjungan kerja dari pusat ke Jayapura, iya. Mungkin mau selesai kunjungan, bisa bawa pulang oleh-oleh untuk keluarga atau teman kantornya. Itu yang mereka kunjung ke sini. Timotius, warga asal Kabupaten Biak, mengaku roti abon gulung sangat lezat, sehingga ia selalu membeli roti abon gulung jika ke Jayapura untuk oleh-oleh keluarganya. Menurutnya, rasa abon gulung sangat enak karena tekstur rotinya lembut dan abonnya melimpah. Ya karena sering ke Jayapura atau lagi jalan dinas begitu pekerjaan sering singgah di sini karena roti dari abon gulung ini sangat nikmat kalau dikonsumsi karena dibuat langsung di sini, diproduksinya langsung di sini. Jadi ya kalau mau kita kalau datang langsung belanjanya saja di sini. Iya. Selain makan bawa pulang juga. Selain kita konsumsi juga kita bawa juga untuk keluarga, saudara di luar Jayapura. Berlibur ke kota Jayapura bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan karena masih banyak tempat wisata yang bisa dijelajahi dengan beragam kuliner khas. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Salah satu rumah mewah di Jalan Prajurit Merauke, Papua Selatan jadi sasaran kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang berhasil membawa kabur uang sebesar 7,5 juta rupiah, emas seberat 20 gram, dan 3 buah ponsel. Dari hasil olah TKP, Polres Merauke menduga pencuri masuk ke dalam rumah melalui jendela. Pemilik rumah sempat terbangun namun tidak berkutik karena para pelaku mengancam dengan parang. Polisi mengimbau warga Merauke waspada karena saat ini marak terjadi pencurian.
Nelayan di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat. Sesosok mayat ditemukan di dalam palkas sebuah kapal penangkap cumi yang tengah sandar di Pelabuhan Merauke. Mayat diketahui bernama Karolus dan bukan salah satu anggota ABK di kapal tersebut. Polisi selanjutnya membawa jasad Karolus ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematian. Nelayan yang tinggal di pesisir pantai Lampu 1 dan Binaloka Merauke, Papua Selatan berupaya mengatasi banjir air rob yang kerap melanda kawasan mereka. Salah satunya dengan membuat tanggul darurat yang terbuat dari karung berisi pasir. Tanggul darurat cukup membantu minimal bisa membendung air agar tidak masuk ke dalam rumah. Namun warga berharap pemerintah segera menuntaskan pembangunan tanggul permanen. Saat ini proses pembuatan tanggul molor dan tidak ada kepastian akan selesai, sehingga setiap datang rob daerah mereka kebanjiran. Lagi-lagi polisi menggerebek produsen miras oplosan yang marak beredar di Merauke, Papua Selatan. Kali ini polisi menyantroni pabrik miras di permukiman padat Gor, Merauke. Penggerebekan produsen miras lokal ini berawal ditangkapnya seorang pria yang mabuk berat. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita puluhan botol miras lokal jenis Sopi yang siap dijual dan satu jeriken berisi 25 liter bahan baku miras oplosan. Selain miras, polisi juga menyita peralatan untuk memproduksi miras lokal ini, seperti ember, kompor, dan peralatan penyulingan. Seluruh minuman keras ini kemudian dimusnahkan di lokasi kejadian. Oke, sip. Laelo, pengendara motor di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, tewas dibacok orang tak dikenal. Saat kejadian, Laelo dalam perjalanan pulang dari kampung Paniai ke Dogiai. Saat melintas di jembatan Monamani, Kabupaten Dogiai, korban dihadang oleh 4 orang yang membawa senjata tajam. Korban langsung dibacok dan mengalami luka di bagian kepala. Bahkan motor korban dibakar pelaku. Usai dianiaya, korban sempat menyelamatkan diri ke rumah warga, namun nyawanya tak tertolong saat dibawa ke Kabupaten Nabire karena kehabisan darah. Tiga polisi di Polres Merauke saat ini terancam akan dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Saat ini Provos Polres Merauke telah merekomendasikan ke Polda Papua untuk segera mengambil langkah. Sidang terhadap ketiga anggota tersebut sudah beberapa kali dilakukan dan kini tinggal menunggu rekomendasi dari Kapolda Papua. Ketiga anggota Polres Merauke tersebut melakukan pelanggaran, diantaranya asusila, penganiayaan, dan tindakan indisipliner. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka Maibrat akhirnya mau mengakui NKRI. Di Kampung Fuok, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, pria ini bersumpah untuk setia membela tanah air Indonesia. Kembalinya ex-OPM tersebut hasil pendekatan persuasif dan humanis personel Satgas 501 Bajrayuda. Mantan anggota OPM itu mengaku dirinya melarikan diri dari kelompok pimpinan Z Fatem disebabkan mengalami tekanan berat dan kondisi yang semakin sulit berada di hutan.
OPM yang kembali ke NKRI akan diserahkan kepada pemerintah daerah Maibrat untuk diberikan pembinaan dan dipulangkan ke pihak keluarga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.